Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pembahasan berkenaan dengan konsep harta menurut Islam dalam kaitannya dengan perintah ibadah puasa adalah sangat tepat. Mengapa? Karena dapat ditelusuri bahwa perintah mendapatkan harta secara benar masih berkaitan erat dengan masalah puasa, yakni masih merupakan kelanjutan ayat yang memerintahkan berpuasa. Perlu kiranya diungkapkan di sini, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah muncul sekelompok sahabat yang memilih cara hidup menjauhi kehidupan duniawi. Mereka memilih hidup sebagai zahid ya, atau orang yang meninggalkan kenikmatan duniawi, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sendiri dulu beliau adalah Abdurrahman bin Auf sendiri, beliau adalah mantan orang kaya Makkah sebelum masuk Islam, yang memilih tinggal di suatu tempat terpencil untuk dapat menjauhi kemewahan kehidupan duniawi. Perlu diingat pula, banyak dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti halnya Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq sebagai contoh orang kaya. Barangkali mereka identik dengan idiom sekarang, yaitu sebagai kelompok konglomerat atau 9 naga gitu ya. Dan oleh Rasulullah SAW nyatanya mereka tidak dilarang memiliki harta yang banyak atau menjadi orang kaya. Fakta yang demikian kiranya dapat diasumsikan bahwa dalam ajaran Islam harta dipandang sebagai hal positif. Islam bukan agama yang memandang harta sebagai hal yang harus dijauhi, atau lebih jauh lagi mengajarkan kepada para pengikutnya gaya hidup asketik atau gaya hidup zuhud ya, seperti agama-agama lain. Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal juga disebutkan bahwa orang yang mati terbunuh karena alasan membela hartanya, seperti misalnya perampokan, ia dimasukkan ke dalam golongan orang yang syahid. Dan melindungi harta atau hifdzul mal juga merupakan salah satu pilar fondamen 5 pilar Islam, usulul khamsah ya. Yang lain adalah hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul arad, menjaga kehormatan, hifdzun nafs, menjaga jiwa, dan hifdzun nasab atau hifdzun nasl, menjaga keturunan. Contoh yang sangat sederhana yang menegaskan pandangan positif agama Islam atas harta diilustrasikan dalam Al-Quran berupa larangan memasuki rumah orang lain, sebagaimana disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan yang demikian itu adalah lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Itu surat An-Nur, ya, surat An-Nur ayat 27. Yang demikian itu memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa rumah merupakan simbolisasi aset, kepemilikan pribadi yang memiliki privasi yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang ingin masuk ke rumah orang lain,
dianjurkan meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Memiliki harta dalam konsep Islam memang tidak ada larangan. Sebanyak apapun hartanya itu, asalkan harta tersebut diperoleh dengan cara-cara yang benar. Dan tentunya perspektif yang demikian harus dapat dibedakan dengan semangat menimbun harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Bahkan sampai menjadi budak harta misalnya, dan itu biasanya disebut semangat kapitalis ya. Adapun cara-cara yang tidak dibenarkan dalam memperoleh harta yang disinggung dalam ayat-ayat yang masih kelanjutan perintah berpuasa. Perintah berpuasa adalah melakukan penyuapan atau kolusi lewat pihak hukum sebagai alat legalisasi. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Hai orang beriman, wala takulu, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 188. Ini pernah kita ulas dalam renungan sebelum ini. Sedangkan praktik menimbun harta sehingga membuat dirinya menjadi budak harta dan melalaikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada batasan anggapan dan keyakinan bahwa hartanya dapat melanggengkan dan mengabadikan hidupnya, adalah hal yang benar-benar dikutuk Al-Quran. Seperti dalam surat At-Takatsur ayat 1-2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermega-mega telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. At-Takatsur ayat 1-2. Di sisi lain juga perlu diingat bahwa Al-Quran pun menganjurkan agar tidak menjauhkan diri dari harta. Karena sesungguhnya harta, kehidupan duniawi dan segala isinya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sengaja dengan nyata-nyata diperuntukkan demi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sebagai dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32 ya, surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah ila akhiril ayah. Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik, katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Sampai akhir ayat. Al-A'raf ayat 32. Hal tersebut dengan sendirinya juga mengimplikasikan bahwa harta dalam Islam mengandung ajaran kesucian. Karena di dalamnya ada nilai tanggung jawab, yaitu harta dipandang sebagai amanah ya, atau amanah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, pemilikan harta atau ownership ya adalah bahwa pemilikan harta dalam Islam tidak mutlak atau absolut. Sehingga orang dapat menggunakan hartanya seenaknya saja, seperti yang terjadi di negara barat kapitalis liberal misalnya. Di barat, orang sah-sah saja membakar atau memberikan hartanya
kepada siapa saja yang ia mau. Bahkan ada yang mewariskan hartanya untuk anjing kesayangannya. Dalam Islam, pemberian hibah pun diatur oleh agama. Juga masalah warisan. Seseorang tidak boleh mewariskan harta yang dimiliki semuanya, karena hal itu sudah diatur oleh ajaran agama Islam. Ada hukum waris namanya. Itulah sebabnya orang yang memiliki harta dengan sendirinya memiliki sebuah konsekuensi atau tanggung jawab. Tanggung jawab atas bagaimana ia menggunakan hartanya. Dengan kata lain, dalam Islam ada tuntutan moral dan etika dalam masalah harta. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 165. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu berapa derajat atas yang lain, dan seterusnya. Itu Al-An'am ayat 165. Atau seperti yang ditegaskan pada akhir atau penutup surat At-Takasur, yakni tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan itu. At-Takasur ayat terakhir ayat 8. Ibadah puasa berkaitan erat sekali dengan masalah kepemilikan harta. Itu terbukti bahwa masalah tanggung jawab berdimensi intrinsik sama, yakni mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu serakah, hawa nafsu tamak pada harta benda atau materi sebagai tema sentral. Ibadah puasa sebagai latihan rohani melatih kita untuk dapat menahan dan mengendalikan diri dari kejatuhan lahiriah, moral, etis, dan spiritual. Dan yang demikian itu akan berhasil diantaranya jika mampu mengendalikan diri dari godaan-godaan harta atau materi. Di sisi lain, dalam Islam, harta juga dipandang sebagai medium uji coba keimanan dan ketakwaan orang beriman. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Lihat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Manusia di samping oleh harta akan mudah tergoda juga oleh anak-anak mereka sebagaimana yang disyaratkan Al-Quran. Menurut sebuah penelitian sesuai fenomena sosial, manusia sangat mencintai anaknya. Kemudian kecintaan itu diwujudkan dengan pemberian atas pemenuhan materi atau harta kepadanya. Dari situ diasumsikan bahwa anak merupakan contoh fenomena semangat filantropis, yakni mencintai sama manusia yang prinsipal. Filantropis ini diwujudkan lewat pemberian, dan yang demikian itu tidak dilarang dalam Islam asalkan tidak keluar dari rambu yang telah diaturnya. Mempergunakan harta untuk kepentingan pendidikan anak dalam Islam, karena anak sebagai objek filantropis yang pertama, dan ini sangat universal, ini sangat dianjurkan. Hal itu dimaksudkan agar anak-anak dapat tumbuh sebagai pribadi yang berbudi luhur dan menjadi anak-anak yang soleh. Harta dan anak dalam Islam memiliki kedudukan yang sederajat sebagai tanggung jawab amanat. Karena di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat yang dipikulkan dan dipercayakan kepada kita. Artinya, dalam Islam, baik harta maupun anak memiliki dimensi pertanggungjawaban, dimensi tanggung jawab.
Artinya harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat disimpulkan, sejalan dengan konsep Islam, seseorang bebas dan merdeka membelanjakan atau mempergunakan hartanya. Akan tetapi di sisi lain, ia juga harus menyadari bahwa kelak di akhirat, ia harus mampu mempertanggungjawabkannya. Singkatnya, harta dalam Islam harus mampu melahirkan efek-efek positif. Apalagi pada bulan puasa, sesaat lebih banyak bersedekah, berinfak, dan beramal yang bertujuan meningkatkan kadar dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.